Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak terima korban berselingkuh dengan ibunya, seorang pemuda nekat membunuh seorang perangkat desa Gunung Wungkal, Pati. Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang merazia stiker alat peraga kampanye calon anggota legislatif yang terpasang di angkutan umum. Sejumlah siswa PAUD di Kota Tegal ketakutan hingga menangis saat mendapatkan imunisasi polio. Ribuan alat peraga kampanye pemilu di Salatiga dibongkar petugas gabungan Bawaslu Kota Salatiga dan Satpol PP. Meski telah diimbau tidak memasang APK di tempat terlarang, para peserta pemilu tetap melakukan pelanggaran. Petugas gabungan Bawaslu Kota Salatiga dan Satpol PP Rabu lalu berkeliling menuju daerah larangan pemasangan alat peraga kampanye pemilu dan membongkar APK yang dipasang di daerah larangan, seperti taman kota, dekat tempat ibadah, serta sekolah. APK yang dipasang dengan dikaitkan di tiang listrik, tiang telepon, pohon, dan juga jembatan. Sebelum pembongkaran, Bawaslu Salatiga sudah memberikan imbauan kepada peserta pemilu untuk melepas alat peraga kampanye yang melanggar. Namun, hampir semua parpol tidak melakukan pembongkaran sendiri. Dari hasil perhitungan, ada 3.171 APK di seluruh kota Salatiga yang dibongkar karena tidak dipasang pada tempatnya. Penertiban ini juga sebagai tindak lanjut adanya keluhan masyarakat terkait alat peraga kampanye yang pemasangannya membahayakan dan mengurangi keindahan kota. Titik-titik yang dilarang di jalan-jalan protokol utama yang memang daftar larangannya itu ada di peraturan, terus yang di pohon, di tiang listrik, dekat sekolah dan di tempat ibadah dan sarana prasarananya milik pemerintah daerah. Ajakan kami untuk dewasa bersama. Kapan bangsa ini dewasa? Kapan bangsa ini maju? Jika aturan-aturan yang memang sudah disepakati bersama tidak dijalankan, kalau pelanggaran ini terus dilakukan, bisa jadi mereka didiskualifikasi. Seluruh alat peraga kampanye yang dibongkar Bawaslu kemudian dibawa ke kantor Bawaslu untuk didata dan dijadikan barang bukti pelanggaran. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang merazia stiker alat peraga kampanye calon anggota legislatif di kaca mobil angkutan umum di Kota Semarang. Aturan kampanye, alat peraga kampanye dilarang ditempel di angkutan umum. Razia stiker alat peraga kampanye di mobil angkutan umum di Kota Semarang digelar Rabu siang. Salah satu titik razia dilakukan di Jalan Jenderal Sudirman, Karangayu. Sejumlah mobil angkutan umum yang kedapatan tertempel alat peraga kampanye calon anggota legislatif langsung diberhentikan dan sang sopir diberikan pengertian bahwa pemasangan alat peraga kampanye di kaca mobil angkutan umum melanggar aturan kampanye. Bersama tim gabungan Dinas Perhubungan dan Kepolisian, Bawaslu Kota Semarang kemudian meminta pengemudi angkot melepas stiker tersebut. Nah, selama 3 hari itu memang kita sudah identifikasi kurang lebih ada sekitar 75 angkutan umum yang terdapat stiker atau branding. Jadi hanya mengacu pada PKPU 15 tahun 2023 pasal 70 yang itu menyangkut sarana prasarana publik. Nah, sarana prasarana publik ini kemarin sudah kami tanyakan kepada Disub, angkutan umum ini bagian dari sarana prasarana publik atau tidak? Jawabannya iya. Sehingga ya sudah, ini menjadi objek yang kemudian kita akan tertibkan karena tadi pemasangan bahan kampanyenya melanggar. Sejumlah sopir angkot tak keberatan stiker dilepas karena mereka tidak tahu bahwa APK yang dipasang di mobilnya masuk kategori melanggar aturan. Mereka rata-rata menjalani kontrak dengan pemasang stiker caleg dengan imbalan uang Rp200.000 untuk pemasangan stiker selama 2 bulan. Aslinya tidak larang, berhubung ada yang memasang
diterima gitu ya. Iya, Pak. Dapat apa Pak? Jadi apa kasih masak kayak gini dikasih apa Pak? Ya kasih biasa Uang operasional gitu ya. Berapa Pak dulu Pak? dulu cuma 200. 200. Selama berapa bulan? 2 bulan. Oh 2 bulan aja. Selain melanggar aturan kampanye, dari sisi aturan lalu lintas pemasangan stiker blok hingga menutup seluruh kaca belakang mobil, menurut Dinas Perhubungan Kota Semarang juga melanggar peraturan Menteri Perhubungan terkait aturan keselamatan angkutan orang. Namun begitu secara umum pemasangan stiker di mobil diperbolehkan asal tidak mengganggu keselamatan pengemudi maupun penumpang. Angkutan umum yang diatur trayek ini sebenarnya boleh ada media informasi yang ditempel, tapi dengan syarat tidak mengganggu keselamatan penumpang maupun si pengemudi sendiri. Jadi kalau dari sisi aturan, entah itu media kampanye atau stiker apapun yang menutupi full blok kaca belakang ini salah, tidak benar. Penertiban alat peraga kampanye berupa stiker di angkutan umum akan dilakukan hingga 2 hari ke depan. Sebab dari data yang telah didapatkan Bawaslu, setidaknya ada 78 kendaraan angkutan umum yang terpasang APK caleg. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. 2 orang kakak beradik warga Kota Semarang tercatat jadi calon legislatif termuda dalam kontestasi pemilu 2024. Dalam usia 23 dan 21 tahun, mereka memutuskan ikut dalam pemilu sebagai caleg DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kakak beradik dari Sambangan Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang ini tercatat sebagai calon legislatif termuda di 3 kabupaten di Jawa Tengah. Mereka adalah Andika Satya Wasisto Pangarso, 23 tahun, dan Arganto Cahyowibowo Pangarso, 21 tahun. Dengan berbendera Partai Golkar, keduanya maju dalam pemilihan caleg DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk daerah pemilihan 2 yakni Kabupaten Demak, Kudus, dan Jepara. Keduanya mengusung program Rumah Aspirasi Masyarakat Desa dengan menyulap rumah tim pemenangan. Nantinya Rumah Aspirasi berfungsi sebagai tempat penampungan dan pengawasan aspirasi serta bantuan dari pemerintah pusat ke daerah. Hal ini disampaikan keduanya saat safari politik ke Desa Sukorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Kita tidak putus kontrak, tidak beli putus kontrak, kita betul-betul bekerja sama sampai 5 tahun ke depan. Kita pastikan pemilih-pemilih kita bisa perjuangkan aspirasinya, baik di pusat maupun di provinsi. Jadi kita pastikan anggaran-anggaran dari pusat dan anggaran-anggaran dari provinsi bisa turun dan bisa sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan masyarakat. Udah ada berapa rumah aspirasi? Total kita ada sekitar 3.000 tim desa, jadi diasumsikan kita sudah mempunyai 3.000 yang nantinya setelah tanggal 14 Februari akan menjadi 3.000 rumah aspirasi. Keduanya berencana untuk menjalin kolaborasi dengan para kader senior yang lebih dulu matang di area konstelasi politik maupun duduk di kursi legislatif. Meski di usia muda, Andika Arganto yakin bisa menjalankan program-program yang dijanjikan jika terpilih menjadi anggota Dewan pada pemilu 2024. Ali Muftagirin melaporkan dari Kabupaten Demak.